Hai semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Jasmine dengan NIM 203-17006. Dan pada hari ini saya akan banyak berbicara tentang produk yang ingin saya angkat dalam tugas akhir saya, yaitu Just Between Us. Just Between Us merupakan sebuah produk yang dibuat di bawah naungan brand petualangan menuju sesuatu yang telah berdiri sejak tahun 2018. Sedangkan untuk produk ini mulai dijalankan pada tahun 2020. Just Between Us merupakan sebuah buku penjurnalan atau journaling yang ditujukan untuk membantu orang tua dalam memperkenalkan konsep dasar kesehatan mental kepada anak berusia 8-13 tahun. Problem yang pertama kali ditemukan dalam perancangan produk ini adalah belum adanya pemilihan topik yang tepat atau yang cukup spesifik sehingga visi dari produk ini tidak dapat tersampaikan secara maksimal. Oleh karena itu, strategi desain yang ingin diangkat untuk menjadi solusi bagi problem ini adalah perancangan buku jurnal Just Between Us untuk mengajarkan pemahaman, pemikiran, dan perasaan bagi anak berusia 8-13 tahun. Selama masa research, saya sempat mempelajari ada 2 perancangan terdahulu yang membantu saya untuk memahami dan menentukan perancangan produk, terutama dalam bentuk buku sebagai media pembelajaran yang sesuai untuk anak. Perancangan terdahulu yang pertama memiliki judul Perancangan Buku Cerita Anak Kustomisasi yang memiliki nilai sebagai hadiah dan dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi anak oleh Cinta Natalia. Perancangan ini berupa sebuah buku cerita bergambar untuk anak dengan konsep customization. Ada beberapa kesamaan yang saya temui adalah bentuk yang digunakan sebagai media pembelajaran dan mendorong adanya interaksi antara anak dan orang tua. Sedangkan perbedaannya adalah target usia yang cukup berbeda yang dapat mempengaruhi topik dan bentuk visual yang diangkat. Kemudian bentuk perancangan yang kedua memiliki judul Perancangan Buku Cerita Pengetahuan Anak dengan Tema Sains oleh Nurita Priyandini. Buku ini itu mengeksplor tentang bagaimana seseorang dapat membuat media pembelajaran yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh anak dalam usia perkembangan, tentu saja dengan bantuan orang tua. Nah, persamaan dari perancangan ini adalah adanya kesamaan target market untuk buku ini yang memungkinkan saya untuk reference its findings, terutama dalam aspek ilustrasi yang digunakan. Namun perbedaannya terletak pada jenis topik edukasi sains yang diambil. Dari kedua perancangan terdahulu tersebut, saya menemukan ada 5 keywords yang sering kali saya temui dan menarik perhatian saya. Keyword yang pertama adalah buku anak. Karena produk yang ingin saya hasilkan merupakan sebuah buku yang ditujukan untuk anak, sehingga saya memiliki kebutuhan untuk menemukan jenis-jenis buku yang sesuai dengan usia anak yang diangkat. Aspek-aspek yang ada di dalam buku anak ini tidak terbatas pada genre yang ada, tetapi juga mencakup jenis-jenis karakter yang dapat menarik perhatian anak. Karena pada dasarnya anak berusia 8-13 tahun telah mampu berpikir secara kompleks, tetapi anak memerlukan sebuah karakter atau guide yang dapat membantu mereka dalam memahaminya. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan pelajaran dalam bentuk aktivitas yang menggunakan konsep-konsep yang telah dilihat melalui perspektif anak. Di sini saya juga menggunakan karakter yang telah dimiliki oleh petualangan menuju sesuatu. Pembaca akan dapat merasakan dampak dari sebuah cerita apabila mereka merasa terrepresented in the story, baik dengan cara membentuk karakter yang memiliki kesamaan background atau cerita, maupun sebuah karakter yang memiliki permasalahan yang serupa dengan yang sedang mereka alami. Kemudian keywords yang kedua adalah ilustrasi. Di sini ilustrasi tidak hanya digunakan untuk menarik perhatian seorang anak, tetapi juga sebagai alat untuk memperkenalkan sebuah konsep yang baru. Ilustrasi merupakan sebuah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara simbolik kepada anak sebagai alat bantu untuk menunjukkan konsep-konsep yang cenderung abstrak dan dengan menggunakan kata-kata yang relatif singkat, lebih ke arah show don't tell. Kemudian keywords yang ketiga adalah edukasi. Konsep edukasi yang dimaksud adalah pemahaman mengenai psikologi anak. Bagaimana seorang anak mengelola masalah internal yang mereka hadapi, kemudian konsep-konsep kecemasan seperti anxiety, mood, dan juga emosi. Di sini saya juga menemukan ada 2 jenis ketakutan yang paling sering dirasakan oleh anak, yaitu bahaya bagi keberlangsungan hidup atau fear of survival, dan ketidaknyamanan sosial atau kognitif. Kemudian keywords yang keempat adalah perkembangan, terutama perkembangan kognitif yang dilalui oleh anak. Di sini saya menemukan adanya hubungan antara permasalahan yang dialami orang dewasa dan permasalahan yang belum terselesaikan pada saat kanak-kanak. Biasanya datang dari faktor-faktor sosial dan lingkungan. Anak dengan usia 8-13 tahun telah dapat berpikir secara logis dan mulai belajar untuk berpikir secara abstrak. Mereka akan belajar untuk mengontrol emosi mereka. Nah, di sini orang tua itu memiliki peran yang sangat penting untuk menjalin komunikasi secara terbuka dan langsung untuk mendorong perkembangan emosional anak. Dan kemudian keywords yang terakhir adalah experience atau interaksi. Interaksi memiliki peran yang sangat penting
penting dalam membantu anak dalam mempertahankan fokus mereka dalam proses pembelajaran. Adanya interaksi mendorong seorang anak untuk mendapatkan experience yang nyata dalam menghadapi permasalahan, pemikiran, dan perasaan yang sedang mereka alami. Pengalaman ini akan dapat mengasah keterampilan berpikir sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Menggunakan fakta-fakta yang sudah saya temukan dari kelima keywords ini, saya ingin membuat Just Between Us itu menjadi sebuah buku jurnal yang dibentuk untuk mengenali perbedaan emosi dengan cara memperkenalkan pemahaman pemikiran dan perasaan bagi anak berusia 8-13 tahun yang disampaikan dengan bantuan cerita oleh salah satu karakter petualangan menuju sesuatu yang dipadukan dengan aktivitas menulis yang interaktif. Saya menemukan ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk dapat membuat sebuah buku jurnal yang tidak hanya dapat menarik perhatian, tapi juga memberikan dampak yang positif dengan cara memperkenalkan konsep dasar kesehatan mental di masa perkembangan seorang anak. Pemilihan karakter dan bentuk visual yang tepat, serta adanya interaksi akan memberikan dampak yang sangat besar dalam pemahaman anak dan dapat mendorong mereka untuk berpikir secara kritis dan juga berpartisipasi secara langsung dalam mencoba menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Pada usia 8-13 tahun ini, anak-anak belajar untuk berpikir secara abstrak, kan? Sehingga mereka dapat mencerna informasi yang lebih kompleks dan mulai membangun identitas diri mereka sendiri. Dari sini, anak dapat mengenal bentuk-bentuk emosi yang mungkin belum pernah mereka temui sebelumnya. Sehingga melalui produk buku jurnal ini, saya ingin mendorong adanya kekreativitasan anak dalam mengekspresikan perasaan mereka secara nyata dan juga membimbing orang tua untuk membangun jalur komunikasi yang lebih baik. Untuk buku jurnal ini sendiri saya memiliki dua target. Untuk target user yang utama adalah anak-anak berusia 8-13 tahun, both laki-laki dan perempuan yang telah bersekolah kurang lebih duduk di kelas 3-6 SD. Pada umumnya mereka memiliki daya imajinasi cukup tinggi, sehingga mereka tidak takut untuk mencoba mendapatkan pengalaman yang baru, kemudian bereksplorasi atau bereksperimen, dan mau mempelajari sesuatu yang dapat mengasah daya pikir mereka. Lalu target user yang kedua adalah para orang tua, terutama bagi para ibu rumah tangga yang peduli terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya, serta memiliki keinginan untuk berbagi pengetahuan dan mendorong anak untuk secara aktif terus belajar. Mereka cenderung memiliki personality yang lebih extrovert dan aktif, sehingga mereka cenderung untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang tua akan lebih memperhatikan channel-channel yang berupa referral, di mana mereka dapat melihat bukti nyata dan dari pengalaman yang telah dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan juga melalui social media. Mereka akan mencari sebuah produk yang sebenarnya memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah dan mendorong adanya pertumbuhan, sehingga mereka akan cenderung untuk berpindah-pindah brand. Kemudian kompetitor yang saya temui adalah Between Mom and Me, yang merupakan sebuah buku jurnal berseri yang ditujukan kepada anak dan orang tua. Buku jurnal ini memiliki konsep yang cukup mirip, yaitu membangun koneksi anak melalui teknik menulis. Buku ini memiliki struktur yang easy to get into karena bentuknya yang memiliki kemiripan dengan diary dan memiliki lebih banyak sekali versi yang dapat diisi oleh anak dan orang tua. Sedangkan kelemahannya terdapat pada minimalnya unsur pendidikan yang ditawarkan, serta desainnya yang terlihat cukup membosankan dan repetitif. Kami sebenarnya memiliki target user yang sama dalam hal usia dan masa perkembangan kognitif, namun memiliki kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda. Buku jurnal ini membangun relatability dengan secondary target user dengan cara menggunakan promotional material yang memiliki kesan yang homely, sehingga review yang ditinggalkan memiliki kesan yang sangat nyata dan tidak dibuat-buat, yang dapat meyakinkan target user lainnya untuk ikut menggunakan produk ini. Konsep perancangan yang ingin saya angkat adalah merancang buku jurnal untuk Just Between Us yang sesuai bagi anak berusia 8-13 tahun sehingga dapat mengajarkan kecerdasan emosional atau emotional intelligence berupa pemahaman pikiran dan perasaan. Just Between Us, The Perfect Journal for All Your Emotional Needs merupakan sebuah jurnal yang memperkenalkan kecerdasan emosional kepada anak dengan cara mengajarkan pemahaman pemikiran dan perasaan. Jurnal ini membantu anak untuk memiliki kecerdasan emosional dengan cara memperkenalkan dan mengenali emosi-emosi yang mereka rasakan dan bagaimana cara yang tepat untuk menghadapinya.
Di sini anak-anak akan banyak belajar tentang cara yang tepat dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan emosi mereka. Nah, beberapa keywords yang akan saya gunakan adalah journal, edukasi, emosi, komunikasi, experience, dan emotional intelligence. Berikut adalah mood board dari buku Jurnal Jas Petunas. Mood board ini ingin membawakan sebuah visual atau visual style yang cukup sama dengan style dari brand petualangan menuju sesuatu. Karena tujuan dari perancangan visual buku Jurnal Jas Petunas adalah untuk menarik perhatian anak-anak dan juga membantu mempertahankan fokus mereka dalam memahami konsep-konsep yang sulit, maka atribut-atribut visual yang diambil akan cenderung lebih playful dan ilustratif. Kemudian buku Jas Petunas ini akan menggunakan gaya visual yang flat design yang telah disesuaikan, yaitu dengan penggunaan kartun yang dapat membantu dan mengurangi kesulitan dalam memahami konsep-konsep emosi, kemudian adanya bentuk ilustrasi yang cenderung hand-drawn atau visual style yang menggunakan visual style yang telah dimiliki oleh brand petualangan menuju sesuatu. Dan kemudian di sini saya juga akan menambahkan highlight atau shadow yang minimal dan cenderung modern untuk menunjukkan perbedaan fokus antara background dan foreground. Kemudian menggunakan warna-warna yang complementary dan vibrant yang juga merupakan signature style dari petualangan menuju sesuatu, juga untuk memberikan kesan yang modern dan joyful. Kemudian typeface yang digunakan secara keseluruhan memiliki bentuk yang handwritten tetapi masih dapat dibaca dengan mudah oleh anak, dan menggunakan typeface yang memiliki bentuk serif pada beberapa bagian yang word heavy. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Michelle Jasmine, signing off. Thank you very much. Bye-bye.